له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini dengan penuh kegembiraan, penuh rasa bahagia, rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat ini untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengan ketaatan yang kita kerjakan di hari ini menjadi sebab kita orang-orang berbahagia kelak nanti pada hari kiamat. Bahkan di dunia ini kita menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya kepada orang-orang di luar Islam, kepada orang-orang kafirin dengan berbagai macam keyakinan mereka selain Islam, apakah mereka ingin bahagia? Tentu mereka akan ingin bahagia. Kita bertanya kepada orang-orang yang berbeda profesi di antara kita, sampai-sampai mereka yang berprofesi dengan mengerjakan yang haram, ketika ditanya apakah anda ingin bahagia, tentu mereka akan hidup bahagia. Namun mayoritas manusia pada hari ini, mereka tidak mengenal apa itu hakikat kebahagiaan. Mereka enggak faham bagaimana mencapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menilai orang-orang barat, mereka orang-orang yang telah mencapai puncak kebahagiaan. Mereka hidup dengan harta yang Masya Allah banyaknya. Mereka adalah para penguasa di muka bumi ini. Namun sadar atau tidak sadar, standarisasi kebahagiaan dalam hidup kita itu masih salah zaman cinta Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kebahagiaan mereka itu yang telah mereka dapati dikhawatirkan dengan masa depan yang mereka menakutkannya, yaitu kematian. Padahal yang namanya kematian, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan akan menghilangkan berbagai macam kenikmatan dunia, sebentar maupun lama dirasakan oleh kita. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu ingin lari daripadanya, kematian yang tidak ingin menjumpai kalian, kematian yang tidak ingin menghancurkan kenikmatan dan kebahagiaan kalian yang sebentar di dunia ini, pasti akan datang menjumpai kalian, senang atau tidak senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mulaqikum, kata Allah, maka kematian itu akan menjumpai kalian. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala perkara sesuatu. Dan Allah akan bertanya kepada kalian, mengkhabarkan kepada kalian apa yang dahulu kalian telah mencapainya dari amal perbuatan. Hadirin yang Allah muliakan, banyak orang beranggapan bahwasanya yang namanya kebahagiaan itu hanya sebatas dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara harta, kenikmatan yang sejenak. Karenanya mereka begitu khawatir ketika kematian mendatangi mereka. Padahal Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengingatkan kita agar kita memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah Allah kalian mengingat kematian yang akan menghancurkan berbagai macam kenikmatan, kesenangan, kegembiraan dan kebahagiaan kalian sebagai umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun seorang muslim yang namanya kebahagiaan dia telah mendapatkannya
Sebagai seorang muslim dan muslimah, yang namanya kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan, dia telah memulainya dengan apa? Dengan iman dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Katakan Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, jalan yang akan mencapaikan kepada puncak kebahagiaan, jalan yang akan membawa saya kepada surga, jalan yang akan mencapai kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Nabi beritakan Allah Subhanahu wa taala katakan demikian. Kenapa? Karena jalan ini akan mengantarkan kita kepada puncak kebahagiaan. Dan Allah peringatkan agar jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kalian dari jalan Allah, yang membawa kalian kepada puncak kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami wasiatkan agar kalian semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seorang muslim itu berada pada iman dan amal salehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini Idul Adha yang kita akan selenggarakan insyaallah taala, yang Allah kaitkan dengan ibadah kurban. Allah berikan kabar gembira bagi mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tabaraka wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Allah mengatakan Subhanahu wa taala, pada setiap umat kami syariatkan bagi mereka menyembelih hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Sesungguhnya Tuhan kalian Tuhan yang satu, Tuhan kalian Tuhan yang esa, Tuhan yang terdahulu dan akan datang, Tuhan yang disembah oleh masyarakat terdahulu dan juga masyarakat yang akan datang. Falahu aslimu, bagi Allah semuanya berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira, berilah kebahagiaan kepada mereka orang-orang yang mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah dalam Idul Adha, dalam menyembelih hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala, ada nilai kebahagiaan. Kenapa? Karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin Allah muliakan. Puncak kebahagiaan seorang muslim ada pada imannya, ada pada amal taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada dunianya, bukan pada anaknya, pada hakikatnya, bukan kepada pekerjaannya, bukan kepada hartanya begitu banyak, bukan kepada jabatan yang akan nanti Allah tanya pada hari kiamat semua itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan itu pada iman dan amal saleh. Maka barang siapa yang imannya dan amal salehnya tidak menjadikan dia bahagia, silakan dikoreksi kembali iman dia kepada Allah. Amal saleh yang selama ini dia sudah kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, berapa banyak orang-orang yang mengatakan kebahagiaan ada pada kedudukannya, ada pada harta dan jabatannya. Maka sesungguhnya umat sebelum kita telah mendapatkannya, dan Allah jadikan itu sebagai sebab mereka hancur binasa. Salah satunya Qarun, ya Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun adalah di antara umatnya Nabi Musa, namun dia bersikap aniaya, bersikap zalim, melampaui batas. Kenapa? Karena Qarun orang yang paling banyak harta di kala itu. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu lata'u bi usbati ulil qurbah." Dan kami telah menganugerahkan kepada Qarun harta yang banyak sampai kunci-kunci hartanya itu hanya bisa dipikul oleh orang yang bertubuh kuat dan kekar. Qarun melampaui batas jamaah karena harta yang ada pada mereka. Karena harta begitu banyak, Qarun bisa melampaui batas. Dan ingatlah ketika kaum mengatakan la tafrah, wahai Qarun, jangan anda bersuka cita, jangan anda merasa bahagia, jangan anda merasa bangga dengan harta engkau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Lihat jalan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan kebahagiaannya ada pada hartanya, ada pada kedudukan dan jabatannya, maka dia bisa bersikap zalim, bisa melampaui batas, bahkan turun terbenak dalam pikirannya ingin membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan dirinya di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lihat jalan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah juga peringatkan kita agar kita jangan terlalu gembira dengan harta, dengan dunia, dengan anak-anak, dengan jabatan dan sebagainya. Kita melampaui batas, maka Allah akan azab kita dengan sekonyong-konyongnya, maka kita akan diam seribu bahasa. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtah fa idahum mublisun." Maka tatkala mereka merupakan peringatan kami, perintah dan larangan kami, agar jangan sampai mereka melakukan perkara-perkara yang haram, kami bukakan kepada mereka berbagai macam pintu-pintu kenikmatan dunia. Di antara mereka ada yang tubuhnya sehat dan kekar, di antara mereka ada harta yang bergelimangan, di antara mereka punya jabatan dan kedudukan. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka merasa gembira, bangga terhadap apa yang mereka diberikan dari Allah, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya, setiba-tibanya, maka mereka menjadi diam seribu bahasa, tidak bisa berkutik. Lihat jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bahagianya seorang muslim itu bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya. Barangkali di antara si muslim ada yang tubuhnya kurus, memiliki penyakit, tidak punya makan untuk hari ini, tidak bisa menyembelih hewan kurban, tetapi dalam hatinya tersimpan iman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh begitu dahsyat, keimanan yang begitu teguh, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi jangan cinta Allah Subhanahu wa taala, hakikat kebahagiaan Anda semuanya terletak pada iman dan amal Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin kita mengerjakan saum Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalamnya ada puncak kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi fartahan yafrahuma, bagi orang berpuasa memiliki dua puncak kebahagiaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda yang mengerjakan puasa Arafah, bahkan Anda telah mengerjakan saum Ramadan selama sebulan kemarin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki dua kebahagiaan yang ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang mengerjakan saum karena Allah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara fariha, jika dia berbuka dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, jika dia bertemu dengan Allah dia gembira dengan amal salehnya berupa puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, Nabi menegaskan dalam hadis yang mulia ini bahwasanya orang berpuasa punya dua kegembiraan pada saat dia berbuka. Bukan sekedar makan dan minum dia berbahagia, bukan sekedar menyantap hidangan-hidangan berbuka puasa, tapi demi Allah, kata para ulama, di mana Allah membantunya untuk bisa mengerjakan amal saleh, untuk bisa berpuasa di hari itu, sehingga dia bisa menggenapkan bilangan puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kebahagiaannya ada pada saat dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan ini tidak bisa ditawar dengan harta, tidak bisa dibeli dengan jabatan. Kebahagiaan ini puncak kebahagiaan yang paling luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fa huwa mu'min. Barang siapa yang amal kebaikannya, amal salehnya membahagiakan dirinya, dan barang siapa yang amal keburukannya, dosanya, maksiatnya kepada Allah Tabaraka wa taala membuat susah hidupnya, fa huwa mu'min, maka dia seorang mukmin. Maka bagi jamaah Allah muliakan, apabila mengerjakan salat bertambah imannya kepada Allah, apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah kecintaannya kepada Allah, bertambah keinginan kebaikannya kepada Allah, maka menunjukkan benarnya iman saudara kepada Allah. Maka barang siapa yang keburukannya, kemaksiatannya membuat dia semakin jauh dari Allah, dia merasakan demikian dalam hatinya, membuat susah hidupnya, seret rezekinya, durhakanya anak dan istrinya, bahwa mukmin kata Rasulullah, maka dia seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cinta Allah Subhanahu wa taala, rubahlah mindset kita dalam memahami hakikat kebahagiaan, bahwa kebahagiaan dalam Islam pada saat seorang muslim menunaikan haknya kepada Allah.
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi mulia alaihi salatu wasallam menegaskan dalam hadis yang tadi, apabila kebaikan yang saudara kerjakan membuat Anda bahagia, dan apabila kemaksiatan yang Anda kerjakan membuat Anda semakin susah hidupnya, ketahuilah itu ciri-ciri seorang mukmin yang bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin cinta Allah Subhanahu wa taala, puncak kebahagiaan kita itu ada pada Al-Qur'anul Karim. Karenanya Allah mengatakan Subhanahu wa taala, ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah sekaligus penyembuh bagi penyakit-penyakit yang bertengger dalam hati-hati kalian, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, hendaklah mereka bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda dunia. Masya Allah, Allah perintahkan kita bergembira dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Paulah ahli tafsir mengatakan karunia Allah adalah Islam dan rahmat Allah adalah Al-Quran. Maka barang siapa yang merasa gembira dengan seorang muslim, gembira dengan seorang muslim, dan bahagia dengan Quran, maka pada hakikatnya dia berada puncak kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya hari ini kaum muslimin tidak pede jadi seorang muslim, tidak gembira dengan Al-Quran. Mereka ketika diperintah dan dilarang oleh Allah dan Al-Quran, mereka acuh tak acuh. Pantaslah kalau Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berdoa Rasul, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan, tidak diperhatikan, tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak diamalkan, tidak didakwakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah perintahkan kita bergembira dengan Islam, bergembira dengan Al-Quran, bergembira dengan amal saleh. Maka kebanyakan kita salah faham tentang itu. Kita masih mencari kebahagiaan di luar itu semua, zaman cinta Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebahagiaan itu dekat dari Anda, dekat dengan Anda, itu iman Anda dan amal saleh Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma a'izal Islam wal muslimin, wahid kalimatihim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.